Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Musefam Channel ya. Hari ini Musefam akan membahas masih seputar tentang ada kaitannya dengan antara molting, kemudian ada kematian lobster, terus juga kanibal ya. Nah ini ada contoh lobster mati ya. Nah apa penyebabnya lobster ini bisa mati? Apakah kanibal ataukah yang lainnya ya? Minggu lalu Musefam sudah membahas cara ciri-ciri lobster molting ya. Ciri-ciri lobster air tawar molting. Itu bagaimana? Nah, kebetulan hari ini tuh ada contoh lobster yang mati. Nah, penyebab matinya ini karena apa? Kita simak yuk. Nah, ini dia ada contoh lobster yang mati ya, teman-teman. Kita lihat ya. Di sini ada lobster. Ini yang mati. Kita ambil ya. Nah ini teman-teman, ini ada lobster yang mati. Nih teman-teman, kemarin kan sudah dibahas lobster yang molting itu seperti apa. Nah ini tanda-tanda lobster yang memang ini mati. Itu bisa diakibatkan dia itu kanibal ya, ini bertarung sama lobster yang lain. Terus juga bisa diakibatkan dengan kualitas akuarium ini ya. Nih tuh, ini udah mati teman-teman ya, ini mati. Nah ciri-ciri yang mati itu seperti ini, mata tuh masih utuh, kemudian ada daging masih ada ya, jelas ya, ini tandanya mati. Itu bukan berarti dia gagal molting juga, bukan, karena tidak ada tanda-tanda dia ini akan molting ya. Jadi ini murni karena kanibal, dia bertarung, atau kualitas air. Nah di sini yang berdampak sekali adalah kualitas air ya. Berhubung saya ada kesibukan lain karena saya sambil bekerja, kadang akuarium yang satu ini, khususnya yang di akuarium ini agak kurang keurus ya, dan belum sempat dikuras. Nah jadi kita temukan ini kesalahan dari akuarium ini ya, penyebab dari lobster ini mati. Itu kita bisa simpulkan nih. Jadi teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini tuh ada putih-putih. Nah, di dasar air ini ada putih-putih nih. Ada putih-putih. Nah, kita cahayakan dulu. Nah, di bawah ini ada putih-putih nih. Tuh di akuarium ini. Nah, kenapa bisa seperti ini ya, putih-putih? Ini berpengaruh besar terhadap kematian lobster. Jadi ini penyebabnya adalah satu, memang lambat untuk menguras air ya, tuh putih-putih ya. Di antara shelter ini ada bekas putih-putih seperti ini ya. Tuh ini juga hampir kolaps. Saya sengaja ini supaya menjadi pembelajaran, bukan berarti untuk menyiksa lobster ya, karena habis ini saya langsung menguras akuarium ini ya. Ini supaya jadi pelajaran bahwa kualitas air seperti ini itu kurang baik. Jadi ini penyebabnya adalah dari makanan. Ini kita contoh makanannya ya. Nah makanannya ini pelet ya. Berhubung kemarin-kemarin itu hujan, jadi agak lembab. Nah kualitas makanan ini sedang tidak baik, ini agak lembab. Jadi si pelet ini kurang banyak dimakan, sehingga jadi ada sisa ya teman-teman ya. Jadi ada sisa. Nah sisanya itu menjadi dampaknya seperti ini, putih gitu ya. Nah ini jadi beracun sebetulnya untuk lobster nih. Jadi
lobster ini sebenarnya belum mati, cuman dia sudah lemas. Tapi kalau kita sudah ganti airnya, kita kuras lagi, pasti lobster ini sehat lagi gitu. Kunci utama untuk keberlangsungan lobster itu adalah dari air ya sebetulnya. Jadi kualitas air jika baik, maka pertumbuhan akan baik. Tumbuhan lobster khususnya untuk proses molting. Ketika kita sering menguras air kolam atau akuariumnya, jadi semakin sering lobster itu akan molting, jadi pertumbuhannya semakin cepat besar ya. Kuncinya seperti itu agar pertumbuhan lobster itu cepat besar. Nah, ketika sedang kolaps seperti ini, pasti ini kanibalisme tinggi, ini pasti dia menyerang. Satu, dampak dari air yang tidak baik, kemudian diserang karena ini tak berdaya gitu ya, lemas seperti ini gitu. Jadi harus bisa membedakan antara ciri-ciri molting dengan yang kanibalisme atau kualitas airnya jelek ya, seperti ini jadi utuh. Nah, ini kalau kita biarkan di air terus, ini pasti dimakanin ya. Karena saya gerak cepat, jadi saya ambil biar menjadi sampel ya gitu. Nah, Musepam kan punya beberapa kolam, jadi salah satunya ini ada akuarium yang kurang terurus ya karena kesibukan yang lain, jadi seperti ini kondisinya gitu. Tapi yang akuarium ini. Nah, terus yang kedua, jika bukan yang kedua ya, yang berikutnya berarti ya, ada aerator, kualitas aerator kita bagus atau tidak. Nah, ini masih standar lah ya aerator, karena aerator juga mempengaruhi untuk tingkat molting gitu ya. Kalau misalkan aeratornya tidak sempurna, tidak besar gelembungnya, itu bisa gagal molting gitu teman-teman. Jadi kalau gelembungnya tidak ada, nggak ada sirkulasi udara, biasanya hampir 90% itu gagal molting ya. Biasanya suka setengah moltingnya setengah, jadi tidak semua gitu, ada sisanya gitu teman-teman. Tuh ya, seperti ini udah lemes ya. Jadi simpel teman-teman, itu cuma lihat aja, perhatikan di dasar akuarium ini ada yang putih-putih seperti ini ya gitu. Tuh, ini sisa amoniak gitu ya, bisa dari pakan atau dari kotorannya gitu, seperti ini. Begitu teman-teman ya. Semoga video ini bisa menjelaskan ya tanda-tanda lobster yang mati akibat kanibalisme ataupun kualitas kolam akuarium yang kurang baik ya. Semoga video ini dapat menjelaskan bagi para pembudidaya lobster air tawar ya. Semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.